Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Modas Rahimah Maknun, channel edukasi dan tutorial menjahit bagi para pemula khususnya, juga bagi para senior yang mau buka kursus ya, yang tidak mau pekerjaannya terganggu. Kalau ada orang mau kursus bisa share link saya, kemudian ikuti tutorial pembelajarannya. Siswanya ya disuruh ikutin ya, dari pelajaran 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang sudah nyampe ke pelajaran 26. Oke teman-teman ya. Jadi dari kemarin aku tidak bisa upload video ya, karena keadaanku kurang sehat teman-teman ya. Ini ya, sebelumnya kita berdoa dulu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang teman-teman, ini judulnya aku ndak kasih ke pemula ya, karena ini adalah pelajaran untuk teman-teman yang sudah bisa menjahit tapi ndak berani terima borongan. Nah, ini teknisnya teman-teman ya. Sekarang kita akan rapikan dulu kainnya. Ini kita mau bikin jadi 7 potong ya, karena ukuran yang sama di siswa kelas 1 murid baru sekarang ini ada 7 orang yang sama ukurannya. Kalau dia 10 orang maka kita akan lipat dia menjadi 10. Tapi karena ini hanya ada 7, ya kita lipat jadi 7. Oke, baru teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya teman-teman di like, comment, and subscribe. Kemudian tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Terutama bagi kalian yang bagi pemula. Untuk teman-teman yang sudah bisa menjahit juga, karena saya selain untuk pemula, di sini juga ada tutorial pembelajaran bagi teman-teman yang sudah bisa menjahit. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah tutorial bagi teman-teman yang sudah bisa menjahit tapi belum berani terima borongan. Nah, ini solusinya. Sehari itu bisa sampai 100 potong, teman-teman. Nah, ini aku sudah mendapatkan ukuran. Jadi kita klasifikasikan ya, yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil. Satu orang saja yang kita ukur. Ini ada ukuran M, L, ada L2, ini XL, ya. Ini tidak menggunakan ukuran nasional ya. Jadi saya ukur sendiri sesuai dengan besar kecilnya badan anak-anak tersebut. Jadi saya klasifikasikan. Misalkan ada 7 orang, ayo kamu, mana temanmu yang sama tinggimu sama besarmu? Silahkan berkumpul. Nah, 1 orang yang kita ukur. Nah, ini aku akan bikin untuk 7 orang ya teman-teman ya. Ini aku punya pola dari karpet bekas. Jadi teman-teman yang punya karpet bekas yang rusak di rumahnya, jangan dibuang. Ini kita bisa pakai untuk pembuatan pola. Jadi ini karpet zaman gempa dulu teman-teman ya, aku manfaatin untuk bikin pola. Jangan dibuang karena ini malah sangat awet teman-teman ya, anti air. Kalau sudah selesai kita pakai ya kita gantung, kita kasih lubang teman-teman ya. Ini ukurannya yang paling kecil ya teman-teman ya, untuk ukuran anak SMA tapi yang ukurannya M. SMA tapi badannya agak kecil. Jadi ini polanya sudah jadi. Nah, di tutorial sebelumnya saya belum memberikan tutorial untuk menjahit kemeja atau baju koko untuk laki-laki. Nanti ditunggu saja video saya teman-teman ya. Untuk materi selanjutnya sebenarnya saya mau memberikan materi bikin gamis yang anti panjang samping ya teman-teman ya. Tapi karena aku masih banyak jahitan boronganku, jadi aku belum bisa bikin video teman-teman ya. Ditunggu saja videoku selanjutnya, karena saya yakin teman-teman tidak akan rugi karena mensubscribe tombol saya ya, channel saya. Karena di sini sudah sangat beruntun sekali pelajarannya ya bagi pemula, pelajaran 1, 2. Jadi kalau udah nyampe ke pelajaran 8 belum paham, mundur ke pelajaran 7. Belum paham, mundur ke pelajaran 6.
Kalau udah paham di pelajaran 8, lanjut ke pelajaran 9. Jadi sangat mudah sekali dicari ya teman-teman ya. Sekalipun teman-teman tidak punya tutor, saya yakin dengan mengikuti channel saya, teman-teman akan sangat terbantu sekali dan mudah difahami. Kalau ada yang tidak paham, silahkan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar atau di by WhatsApp saya ya teman-teman ya. Nah, ini kita kasih dia sudah ada pola. Ini kita lebihkan ya teman-teman ya. Kita lebihkan 1 cm saja karena saya akan menjahitnya menggunakan mesin benang 5 teman-teman ya. Kalau untuk borongan sebaiknya teman-teman punya mesin benang 5 supaya memudahkan dalam jahit borongan untuk seragam sekolah. Ya, kalau 100 potong tidak mungkin kan kita bisa jahit sendiri. Nah, 100 potong itu dijahit kalau kita punya karyawan. Saya karyawanku ada 3, 4 ya sebenarnya 4, 5 sebenarnya, tapi karena 2 orang sibuk di sawah, tapi aku cuma 2 punya 3 aja, 4-nya saya. 1 orang kalau untuk baju koko yang perempuan itu mereka bisa menjahit 10. Kalau yang sudah mahir, kalau yang biasa-biasa dia dapat 5 sehari. Tapi itu pakai mesin benang 5 teman-teman ya. 10 sehari ya lumayan lah. Nah, ini kondisiku lagi kurang sehat teman-teman, tapi karena aku kayaknya lama sekali tidak upload video teman-teman ya. Jadi nah seperti ini caranya ya. Kita kasih dulu tanda, kita kasih garis dulu. Kita lebihkan. Ini pola belum ditambahin sisanya teman-teman ya. Ini pola aslinya, belum ada kampuhnya. Jadi kita sisakan untuk tempat jahitnya. Kalau kita mau jahitnya pakai benang 5, maka sisanya cuma 1 cm saja cukup. Atau 1 cm lebih, 1/4 boleh. Tapi kalau kita mau jahitnya pakai mesin biasa, itu sisanya 1 cm 1/4 atau 1 cm setengah. Nah, setelah itu kita akan lipet dia menjadi 7 potong. Ini kainnya tinggal segini ya teman-teman ya. Jadi pas banyaknya itu kemarin aku ndak kasih lihat bagaimana cara mengambil ya yang 1 gulung 1 roll ya. Karena aku sangat sibuk sekali, jadi ini ada sisa kainnya cuma tinggal segini. Yang untuk SMA jadi tinggal segini sisanya, jadi aku ambil videonya dari kain yang sisa segini aja teman-teman ya. Ada kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ini kita lipat-lipat ini teman-teman ya. Kita lipat-lipat sampai dia menjadi 7 lipatan. Kalau dia ada 10 siswanya berarti 7 ya, 4 7 ya, 7 cukup ya teman-teman ya. Nah, kita rapihkan seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau untuk kursus ya, kursus online, insya Allah ya, untuk yang perdana kita gratiskan ya, kita gratiskan untuk ilmunya perdana ya. Silahkan di by WhatsApp saya, di japri saja di 0819 9898 1996 ya teman-teman ya. Jadi di sini ya insya Allah akan dimulai pada hari Rabu mendatang ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat silahkan gabung di by WhatsApp saya ya, atau japri, nanti saya akan masukkan ke grup kelas belajar gratis online ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang butuh peralatan untuk bikin pola, butuh peralatan jahit, silahkan bisa di japri saja di nomor WhatsApp saya. Nanti pembayarannya melalui transfer, tapi teman-teman ya, kalau COD cuma COD ongkir saja, tapi di sekitar Pulau Lombok baru COD ongkirnya.
Oke, jadi ini kita gunting dulu. Nah, baru sekarang kita akan siapkan. Nah, ini solusinya teman-teman ya. Ini solusinya. Jadi mesin potong solusinya kalau mau jahit borongan ya teman-teman ya. Jadi aku punya ini memang udah second ya dulu sekali. Sudah lama, sudah tidak baru, sudah second. Tapi alhamdulillah sangat membantu kalau untuk borongan. Ya mungkin harganya sekitar berapa ya, kurang dari 1 juta mungkin teman-teman ya. Kalau teman-teman mau untuk betul-betul jahit borongan ya, ini tinggal kita nyalakan on off-nya saja. Kalau sudah dia on, dia akan bunyi wer ya. Kalau sudah off, kita matikan, mati sendiri. Nah, kita cok dulu teman-teman ya. Oke. Nah, ini solusi untuk teman-teman ya. Jadi dengan punya mesin ini teman-teman bisa jahit lebih dari 100 potong sehari. Ini aja kalau cuma 7 biji cuma setengah jam teman-teman ya. Cuman 30 menit saja untuk 7 biji. Kalau dia 10 kan 10 udah kali setengah jam sudah lebih dari 100 potong kita bisa potong sehari. Nah, gimana terus caranya? Tapi aku ndak ada karyawan. Gampang saja teman-teman ya. Dengan adanya video pembelajaran yang saya berikan khusus pemula, teman-teman bisa memakai tutorial yang ada di YouTube saya karena pelajarannya sudah sangat beruntun sekali. Nah, tinggal kita pencet teman-teman ya. Misalkan pada cara pembuatan rok. Itu dari potongnya. Ya. Tapi kan Anda yang potong, ya berikan saja tutorial cara menjahitnya saja, cukup kalau untuk karyawan. Jadi kerjakan seperti ini. Jadi mereka hanya tinggal menonton dan mengikuti. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3 sampai finishing. Nah, jadi begitu teknisnya. Kalau untuk baju seperti ini, bagaimana? Nah, karena di YouTube saya belum ada tutorial ini, jadi teman-teman bisa mencari mungkin tutorial yang lain. Tapi nanti saya akan buatkan tutorialnya khusus untuk seragam sekolah. Saya akan buatkan semua ya, sama baju pramuka, sama baju pramuka tali pramuka. Cara yang super simple banget ya. Nah, cara jahitnya, cara potongnya itu sangat berurutan sekali. Semua pelajaran-pelajaran untuk pemula itu semua saya kasih judul belajar menjahit pemula. Pelajaran 1. Misalkan kalau dia untuk rok, cara menjahit rok bagian 1. Nah, itu. Cara menjahit rok bagian 2. Cara menjahit rok bagian 3. Sampai finishing. Jadi itu kenapa saya membuat judul seperti itu, supaya beruntun sekali, supaya teman-teman yang belajar maupun yang mencari karyawan jadi tidak susah-susah. Jadi karena saya sudah mengalami sendiri ya teman-teman ya, bagaimana susahnya menjadi tutor, bagaimana susahnya mencari karyawan. Makanya saya buatkan video-video seperti itu karena saya sendiri sudah mengalami bagaimana sulitnya mencari karyawan, sulitnya mencari karyawan yang telaten, bagaimana kita bisa mengajarkan. Nah, alhamdulillah setelah ada video saya ini malah saya yang jadi terbantu teman-teman ya. Karena kalau karyawan saya tidak ngerti, saya buka HP, ya seperti ini cara mengerjakannya. Ayo ikutin seperti itu. Nah, itu cara saya mengajar sekarang teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti cara saya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita hanya tinggal gunting di bagian yang belum kena saja. Nah, ini sisa yang ini jangan kita buang ya. Yang ini bisa untuk kita jadikan untuk lehernya. Jadi begitu kita menggunting jangan dibuang-buang sisanya. Kalau memang ini bisa untuk leher, silahkan diambil dan sisakan untuk leher. Langsung saja digunting sesuai ukuran yang leher yang pantas. Jadi jangan begitu kita potong terus kita buang sisanya, nanti kita sendiri yang capek-capek nyari. Jangan, jadi kita pilah. Kita pilah ini sisa yang tidak bisa terpakai dan ini sisa bisa dijadikan untuk leher. Jadi kita pilah. Jadi dua tempat kita naruh sisa. Ini sisa yang tidak bisa terpakai
Dan ini sisa untuk bikin leher ataupun untuk bikin kantong. Gitu caranya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Kemudian tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Karena video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Terutama teman-teman pemula, teman-teman senior pun. Yang mau buka kursus, yang mau cari karyawan. Video ini sangat tepat untuk teman-teman. Dan teman-teman yang mau buka konveksi, ini juga mau berjahit batik. Oke, jadi semua bisa di sini teman-teman ya. Oke, sekian video dari saya ya. Kita akan berjumpa lagi di bagian 2 bagaimana cara kita untuk memotong lengannya supaya kita bisa lebih mengirit kain teman-teman ya. Jadi kita kalau konveksi itu bagaimana caranya mengirit kain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.